Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, jumpa lagi bersama saya. Pada video saya kali ini, saya akan menjelaskan mengenai hadits musyahaf. Baik, langsung saja kita masuk pada pengertian hadits musyahaf. Hadits musyahaf, al-hadithul musahaf, adalah hadits yang mengalami perubahan pada titik atau bentuk hurufnya dari lafaz yang seharusnya benar, sehingga menghasilkan bacaan yang keliru dan menyimpang dari riwayat yang syahih. Kata musyahaf berasal dari kata tashhif, yang berarti kesalahan membaca atau menyalin teks karena kemiripan bentuk tulisan. Kesalahan ini bisa terjadi pada sanad, rangkaian perawi, maupun pada matan, isi garis miring redaksi hadits. Musyahaf perubahan pada titik huruf contoh, huruf B, ia menjadi T, T, atau C, A. Muharaf perubahan pada harakat garis miring syakal bentuk tulisan tetap sama, tetapi cara bacanya berubah. Pembagian hadits musyahaf 1 berdasarkan letak kesalahan. Para ulama membagi hadits musyahaf menjadi 2 berdasarkan letak terjadinya kesalahan. 1. Musyahaf al-sanad. Kesalahan terjadi pada nama perawi dalam rangkaian sanad. Contoh, nama Awam ibn Marajim dibaca menjadi Awam bin Mazahim karena kemiripan huruf ra, dan zai, za. 2. Musyahaf al-matan. Kesalahan terjadi pada isi atau redaksi hadits sehingga mengubah makna dari yang dimaksud oleh perawi terpercaya sebelumnya. 2. Berdasarkan sebab kesalahan. 1. Tashhif Bashari, Bisri. Kesalahan akibat salah melihat tulisan biasanya terjadi ketika perawi belajar dari kitab tanpa mendengar langsung dari guru, al-wijada. 2. Tashhif sam'i, sami'i. Kesalahan akibat salah mendengar ucapan terjadi saat perawi tidak dapat menangkap lafaz dengan jelas di majlis ilmu. Contoh hadits musyahaf. Berikut ini adalah salah satu contoh hadits yang mengalami tashhif pada matannya. Hadits asli syahih. Man sama Ramadana imanan wahtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Barang siapa berpuasa Ramadan karena iman dan mengharap pahala, ihtisaban, maka diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. HR. Bukhari nomor 38, Muslim nomor 760. Hadits yang mengalami tashhif man sama Ramadana imanan waqtinaman ay karena iman dan mengambil keuntungan, iktinaman, penjelasan dan analisis. Contoh hadits di atas merupakan salah satu kasus tashhif matan yang paling sering dikutip oleh para ulama mustalah hadits. Perubahan dari kata ihtisaban menjadi iktinama, mengubah makna hadits secara drastis. 1. Ihtisaban bermakna mengharap pahala semata-mata dari Allah dengan penuh keikhlasan. Ini adalah makna yang benar dan sesuai dengan maqasid syariah. 2. Iktinaman bermakna mengambil keuntungan atau memanfaatkan kesempatan. Makna ini jauh dari ruh ibadah puasa dan bertentangan dengan hadits-hadits lain yang syahih. Perubahan ini terjadi karena kemiripan bentuk huruf ha, dengan ghain, gha, serta huruf ta, t dengan nun, na, ketika ditulis tanpa titik dalam manuskrip Arab kuno. Hukum meriwayatkan hadits musyahaf. Para ulama hadits telah menetapkan beberapa kaedah penting terkait hukum hadits musyahaf. 1. Hadits yang diketahui mengandung tashhif wajib ditolak dan tidak boleh dijadikan hujjah. 2. Perawi yang sering melakukan tashhif mendapat penilaian jar, cacat, dari para kritikus hadits yang berpengaruh pada penerimaan riwayatnya secara keseluruhan. 3. Apabila tashhif terjadi bukan karena kelalaian perawi melainkan faktor eksternal, tulisan rusak, suara tidak jelas, para ulama bersikap lebih lunak dalam menilai. Ulama ahli musyahaf bidang ini mendapat perhatian serius dari para ulama hadits. Di antara karya dan tokoh terpenting adalah 1. Abu Ahmad al-Askari, wafat 382 Hijriah, menulis Tashifat al-Muhadditsin, referensi paling komprehensif dalam ilmu ini. 2. Al-Daruqutni, wafat 385 Hijriah,
dikenal sangat tajam dalam mendeteksi tasyhif. Banyak koreksinya dimuat dalam Al-Ilzamat. 3. Ibnu Al-Salah, wafat 643 Hijriah, membahas musyahaf dalam muqaddimahnya sebagai cabang ilmu mustalah yang berdiri sendiri. 4. Al-Nawawi, wafat 676 Hijriah, meringkas pembahasan Ibnu Salah dalam Al-Taqrib wa Al-Taisir. Terima kasih.